Nak, ayah akan jaga serius sholat ini dari sisi waktu, ya, dari sisi rukunnya dan lain sebagainya dengan sempurna, agar kelak keberkahan sholat ini akan menjagamu sepeninggal ayah. Memang Masya Allah, ulama itu ilmunya luas, Pak. Kitab-kitabnya Masya Allah, kita baca itu karena mungkin satu, kita lemah kemauan, ya. Kalau hari ini itu kesimpulannya minat baca tinggi, daya baca rendah. Buktinya kalau baca WA kuat, ya. Tapi kalau suruh membaca yang agak berat, fikih, perbedaan pendapat para ulama, itu nggak betah itu. Mesti seringnya tanya sama Ustadz, intinya apa Ustadz itu? Boleh apa tidak itu? Dikasih buku ini loh Pak, dikaji loh, biar tahu perbedaan pendapatnya para ulama. Intinya aja Ustadz, boleh apa tidak gitu. Jadi minatnya tinggi kalau baca koran tuh betah Pak, itu dibolak-balik ngantek lusuh gitu ya. Ya, tapi diajak baca yang lebih berat, jurnal atau lembar ilmiah itu nggak mau, berarti dayanya rendah meskipun minatnya tinggi. Ini makanya Masya Allah, generasi lemah itu salah satunya adalah lemah dalam membaca, ya. Baik, kemarin sampai penggalan hadis ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu sedikit banyak itu cerminan amal kita, ya, karena semuanya atas apa yang kita berikan kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, kalian banyak ingat saya akan ingat kalian, kata Allah. Maka Nabi menyampaikan ta'arraf ilallahi firraha, Anda ini perbanyak berbuat baik ketika sempat. Raha ya'rifka fi syiddah, nanti Anda butuh Allah itu Allah siap bantu begitu, ya. Makanya Nabi ingatkan igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 karena 5 berikutnya pasti datang, ini pasti datang, dan 5 berikutnya pasti penyesalan, karena 5 ini adalah kesempatan, 5 kesempatan sebelum 5 penyesalan. Apa itu? Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum tua. Nah, kalau ingat masa muda kita, Masya Allah, kenapa ya ngerti ngaji kok baru sudah umur 50, 60 ya, baca brutal-gratul, mohon maaf ya. Betapa banyak sekali kesempatan yang kita lewatkan itu. Sedihnya luar biasa kita ini ya. Betapa jauhnya kita tertinggal itu. Makanya syababaka qabla haramika. Masa muda itu yang rezeki betul itu kalau masa muda diisi dengan kebaikan itu ya. Makanya ya Allah akan berikan kemudahan bagi mereka yang serius memanfaatkan 5 kemudahan Allah ini. Syababaka qabla haramika, ghinaka qabla fakrika, ya, ketika punya rezeki sebelum rezekinya susah, ya. Roda itu pasti berputar, Pak. Ada namanya mantan, ya, mantan orang kaya, mantan pejabat, mantan sukses, berarti kan pernah itu. Ini pasti menyesal luar biasa ini. Kalau dulu pernah kaya, nggak sempat haji, pernah kaya, nggak sempat nyumbang masjid, pernah kaya, nggak pernah peduli kepada yatim piatu. Ketika sudah jatuh miskin tuh ya sudah, ya penyesalan mesti di belakang begitu. Kan Allah sudah ingatkan jauh hari itu. Ya. Sihataka qabla sakomika, sehat sebelum sakitmu. Ya. Nikmat luar biasa ketika kita penuh vitalitas, energik, sehat itu ya, dibandingkan orang sudah sakit-sakitan ya. Hayat faraghaka qabla suglika, masa lapang sebelum masa sempitmu, dan hidup sebelum matimu. Nah itu semua kesempatan itu kalau digunakan dengan
maksimal, Allah akan ganti ya pelayanannya Allah juga maksimal kepada kita. Ya, kemarin sudah ya, jagalah Allah akan menjagamu. Ternyata tidak hanya kita saja yang dijaga oleh Allah, termasuk anak keturunan kita. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir membangunkan rumah yang hampir ambruk itu, penghuni rumah itu bukan orang soleh itu, ya, tapi punya orang tua yang soleh, ya, punya kakek yang soleh, ya. Bahkan Ibnu Al-Qurtubi mengatakan yang soleh, betul-betul soleh itu adalah kakek buyutnya generasi yang pertama, penghuni rumah itu generasi ketujuh. Terus kelewatan berapa mbah itu, ya. Tapi masya Allah jejaknya itu, jejak kesolehan pendahulunya itu nggak dilupakan oleh Allah. Makanya Allah sampaikan, wa kana abuhuma solehan. Khidir, rumahmu ambruk itu bangunkan itu. Itu dulu bapaknya orang soleh itu, kakeknya orang soleh itu. Meskipun yang tinggal itu tidak sesoleh orang tuanya itu. Ya. Maka atas semangat ini, ayat ini menginspirasi ulama besar namanya Sa'id bin Musayyib. Ini orang yang 40 tahun tidak pernah masbuk, tertinggal sholat, nggak pernah datang ke imam sudah waladhdallin atau sudah mehruko, itu nggak pernah. Datang pasti siap standby dan dia pasti sholat 2 rakaat setelah adzan itu. Ya, Sa'id bin Musayyib ditanya rahasianya apa Syekh? Anda kuat banget menjaga rutinitas amal 40 tahun Pak, nggak pernah masbuk. Ya, bayangkan itu. Ya, bukan perkara rumahku dekat masjid, enggak jamin. Rumah dekat masjid datangnya nunggu komat banyak. Ya, rumah dekat masjid sudah dipanggil-panggil ya, sama muadzin nggak datang banyak itu. Apa jawaban beliau? Ini dijelaskan jawaban beliau ini. Ya. Beliau menjawab ini ketika ditanya rahasianya apa kok bisa bertahan sehebat itu 40 tahun tidak pernah masuk gitu. beliau menyampaikan ya, jawabannya ini ketika Allah wa kana abuhuma sholihan. Surat Al-Kahfi ayat 82. Nah ini qala Sa'id ibn Musayyib libnihi. Sa'id bin Musayyib ini ditanya sama anaknya, ya serius sekali jaga sholat 5 waktu itu sampai nggak pernah terlambat itu. Jawabannya apa? La azidanna fi sholati min ajlika roja'an an ahfadhu fika. Ya. Nak, ayah akan jaga serius sholat ini dari sisi waktu, ya, dari sisi rukunnya dan lain sebagainya dengan sempurna, agar kelak keberkahan sholat ini akan menjagamu sepeninggal ayah. Oh, sampai segitu para ulama itu. Ya. Makanya tidak heran, ya, kalau Nabi itu mengingatkan tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, jenengan kalau nikahi perempuan itu pertimbangannya 4. Li jamaliha karena cantik, li maliha karena kaya, li nasabiha keturunan baik-baik, keturunan orang soleh, orang solehah, yang terakhir li diniha karena agamanya. Nabi sampaikan pilih pertimbangan utama karena agama, taribat yadaka, Anda beruntung. Ya. Tidak ada anak orang tuanya kiai punya pondok kok anaknya nggak bener tuh, rata-rata bener itu ya, entah benernya kapan, mungkin ciliknya beling Pak, bedis bisa jadi kecilnya, tapi besarnya jadi alim-alim itu. Gus-gus di Jawa Timur di mana-mana itu ya, itu sudah kitab selesai hatam Al-Quran, adabnya bagus-bagus itu karena memang keberkahan orang tuanya itu. Ya, ini cara Jawa itu apa Pak? Kacang orang ninggal lancaran ya. Kacang orang ninggal lancaran itu betul itu. Dimulai dari mana itu? Dari kita membangun kesolehan itu agar kelak keberkahannya sampai anak-anak kita. Jadi kita itu motifnya diajari oleh para ulama itu, ibadah itu juga pikirkan masa depan anak-anak kita. Nabi Yakub ya, luar biasa Nabi Yakub itu. Anaknya 12 Nabi Yakub. Ya. Yakub ini anaknya 12, laki-laki semua lagi. Ya. Yang 10 itu lain ibu, yang 2 itu sekandung, seayah seibu, ya, itu Yusuf sama Bunyamin. Yang 10 yang buang ke sumur itu. Ya. Itu ketika kesolehan beliau luar biasa, masya Allah. Ketika anak laki-lakinya yang paling dicintai yaitu Yusuf sudah terpisah
puluhan tahun itu. Dalam sebuah riwayat Yusuf dibuang ke sumur usia 8 tahun. Dijual ke pasar, dibeli sama tuan raja itu, kemudian dibawa ke rumah, diopeni selayaknya anak, ibunya malah mohon maaf tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Itu usia matang Pak, 25 tahun kurang lebih. Pisahnya usia 8 tahun, digoda perempuan cantik di rumah sendirian, tidak ada yang lihat, pintu ditutup, yang ngajak perempuannya. Itu lelaki normal itu pasti jatuh itu. Ya. Yusuf juga hampir jatuh itu. Ya. Tiba-tiba saja beliau ketika sudah timbul kerentek itu, tiba-tiba di dindingnya itu ada wajah ayahnya itu. Ya. Allah sampaikan itu. Ya. Alasannya apa? Allah kok kasih tanda kepada Nabi Yusuf itu. Walaula arro'a burhana rabbih, andaikan kami nggak kasih tanda kekuasaan kami, sudah jatuh dalam perbuatan dosa Yusuf itu. Apa alasan Allah kenapa dikasih tanda itu? Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ayat 24 surat Yusuf. Demikian itu karena kami tidak ingin hamba kami yang soleh, Yakub dan Yusuf itu jatuh dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh bapak dan anak itu orang yang baik-baik, enggak dibiarkan oleh Allah jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi bapaknya soleh, pisah dengan anaknya sudah puluhan tahun Pak, merantau kerja di luar negeri kalau sekarang itu ya, studi di luar negeri itu. Tapi karena keberkahan kesolehan orang tuanya, mau maksiat saja oleh Allah dijaga itu. Ya. Jadi kalau anak-anak kita, mohon maaf ya, ada yang naudzubillah ya, pacaran kebablasan menghamili anak orang, itu bisa jadi kita kurang soleh sehingga nggak dijaga oleh Allah anak-anak kita. Gampang terlibat tawuran, narkoba, minuman keras ya. Bisa jadi itu kita kurang soleh sehingga anak kita nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah akan menjaga sesuai dengan kapasitas kita orang tuanya untuk anak-anak kita ini. Dijaga kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga sampaikan di dalam ayat surat Al-Anfal ini, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara manusia dengan perbuatan itu kayak ada dindingnya gitu Pak, ada dindingnya. Makanya Allah tidak ingin orang-orang munafik itu dapat amal mulia, yaitu amal jihad fisabilillah. Nggak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Ini orang hatinya kotor, tidak dibuat oleh Allah seneng dengan yang besar-besar amalnya. Sama orang soleh itu dia dengan maksiat oleh Allah kayak dikasih dinding, yahulu bainal mar'i wa qalbi, kayak ada dindingnya gitu, sehingga orang soleh itu gimana jangan sampai jatuh dalam perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, orang soleh itu Pak, begitu jatuh dalam perbuatan maksiat, ini bedanya dengan orang munafik. Orang soleh Masya Allah sudah khawatir sekali, tapi orang munafik jatuh dalam perbuatan maksiat, dia masih bisa menghibur dirinya. Maksiat begini, saya kira Lailatul Qadar saya tahun lalu cukup untuk menutup dosa saya yang ini begitu. Ya dia sudah pede banget itu, seakan-akan amalnya diterima oleh Allah. Maksiat kayak begini saya ganti dengan sedekah, insya Allah selesai gitu ya. Jadi begitu ya, Allah menjaga. Nah dijaga dari apa? Yang paling penting adalah di urusan agamanya ya, agama itu tadi dari perbuatan dosa, puncaknya dijaga Allah, tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu puncak penjagaan Pak. Karena Masya Allah Nabi bersabda ini ya, sabda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal kita itu yang menentukan adalah paling akhirnya ya, paling akhirnya itu ya. Makanya kita ini kematian nggak bisa menghindar, tapi kita bisa menyiapkan ya, menyiapkan dengan ya doa-doa terbaik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik ya. Ini perihal penjagaan Allah. Makanya Ramadan itu momentum terbaik ya, momentum terbaik karena ini bulan di mana Allah sudah sampaikan lewat lisan nabinya, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang itu setan
ikat, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Ini kok sampai ada Pak, orang Ramadan nggak Ramadan amalnya nggak meningkat itu. Ya. Ramadan nggak darus, di luar Ramadan juga nggak darus. Luar Ramadan nggak sedekah, Ramadan yorak sedekah itu. Ya. Orang kita ngapa Pak ini ngasih takjil itu saya ya. Itu nggak tertarik itu. Allah tuh sampai heran begitu. Allah nanya sama kita, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu terlupa dari Rabbmu yang Maha Pemurah? Bahasanya gini, Gusti Allah itu kurang murah apa gitu ya. Sudah diberitahu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Iki ya belas ora tertarik Pak. Orang jura adang-adang kolo-kolo ndak tidur apa ndak harus ninggalkan keluarga, tidur di masjid ya belas nggak terbetik itu misalnya gitu. Allah heran itu yang model begini nih. Magharraka bi rabbikal karim, sibukmu tuh apa? Kok sampai nggak tertarik dengan Allah yang Maha Pemurah begitu. Saya begitu Allah itu ya. Ya, saking mungkin banget ini ya, wis gaya murah banget loh Pak. Semalam lebih baik daripada 1000 bulan itu. Nah itu, makanya Masya Allah sampai Nabi menyampaikan man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa yang terhalangi dari beramal soleh di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih terhalangi lagi, lebih susah lagi. Ya, ini. Kemudian penggalan berikutnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, andaikan manusia semua itu hendak mencelakakan kamu atau hendak memberikan faedah kepadamu, mereka tidak bisa apa-apa kecuali sudah Allah takdirkan. Sebaliknya, kalau semua pengen menyakitimu, membunuhmu, menangkapmu, mereka tidak bisa apa-apa, nyentuh aja nggak bisa, kecuali Allah menakdirkan kamu akan tersakiti oleh mereka. Kata Nabi, rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat, jaffatis suhuf, lembarannya telah mengering. Artinya apa? Takdir itu kekal, sudah oleh Allah dipastikan. Nah ini akidah Bapak Ibu, karena semua kelemahan, semua pelanggaran itu bermula dari lemahnya akidah. Kenapa ada orang cari pesugihan? Ya, itu permasalahannya adalah akidah dia. Dia menduga dengan cara cari pesugihan itu kekayaannya akan bertambah. Padahal Masya Allah Nabi sudah menjamin lantamuta, tidak bakal mati nafsun, satu jiwa sampai sempurna jatah rizkinya, nggak bakal mati Pak. Maka kata Umar, kerja keras tidak akan nyundul jatahnya, ya, bersantai-santai juga tidak akan mengurangi porsinya. Itu nek sing ngomong gitu Umar bin Khattab ya mantuk itu ya. Tapi nek sing ngomong kita males, berarti rasa kerja aja gitu. Ya. Nah, ini jangan salah paham ya. Artinya Bapak, takdir ada dua, ada mubrom itu yang sudah baku, paten itu, kematian, kelahiran, ya, kemudian ya jodoh dan lain sebagainya itu ya. Ada yang muallak itu nanti tergantung dengan apa ini usaha kita, ikhtiar kita, ya. Makanya orang kafir Pak, Bapak-bapak lihat dalam Al-Quran itu Allah sampaikan banyak ya. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Orang kafir itu mayoritas ekonominya lebih baik daripada orang muslim. Di Indonesia nggak usah jauh-jauh itu. Itu kenapa itu? Apakah takdir? Ya. Itu karena mereka lebih serius menyiapkan apa? Sebab datangnya rezeki itu. Ya, coba naik kita, ya pokoknya ibarat orang punya usaha, sing penting gelundung. Pokoknya buka orang nggak manajemen, ono duit nggak jajan, orang ono utang gitu kan gitu ya. Nah orang pakai manajemen Pak,
gimana caranya nih, modal sekian, harus laku sekian, untung sekian, nutup sekian itu. Nah itu pakai manajemen. Dan kenapa mereka lebih hebat itu? Karena mereka belajar. Jadi kalau mereka lebih kaya itu jangan nyalahkan takdir. Ya, kalau kita lebih miskin jangan nyalahkan takdir. Salahkan kita yang nggak kreatif cari asbab. Ya, asbab itu apa? Banyak itu. Ya, tentu kalau asbab dunia, manajemen penting ini. Ya, biasa ya apa namanya, disiplin pengeluaran, bedakan ini duit pribadi, ini duit usaha. Ya, jangan apa badai sithik langsung ganti HP gitu misalnya ya. Orang Indonesia banget itu katanya itu ya. Ya badai sithik wis wah ini motornya kayaknya harus di-upgrade ini. Terus dijual lah buat kredit. Akhirnya motornya tadinya nggak nyicil, itu dibuat kredit, buat DP. Ya ganteng tapi cicilan Pak. Ya, keuntungan harusnya disimpan untuk memperbanyak jumlah item, malah dipakai nyicil. Nah itu berarti apa? Kurang cerdas mengambil asbab. Makanya mohon maaf, bukan masalah takdir semata. Oh iya, wajar lah orang kafir memang kaya karena besok di neraka semua gitu. Ya itu benar Pak itu. Ya, karena kita harus yakin innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Nek kasih wahni ngomong wong kafir mlebu swarga, dosa kita itu. Wah itu ayatnya kok. Ya. Napa boleh ngomong padha kabeh agama kaya kiai sing agak terkenal kuwi. Ya, saya pegang tasbih, sampean pegang apa itu? Injil dan lain sebagainya ya. Tidak benar Pak. Ya. Nah ini mubram mu'allaq. Mubram itu nggak bisa dirubah, tapi kalau mu'allaq bisa. Hidup susah, hidup menderita dan lain sebagainya. Nah, Allah itu angka, apa namanya, orang beriman tidak boleh melihat rezeki dari angka. Nah itu yang keliru lagi. Makanya kalau wah ini sudah soleh kok nggak kaya, karena dia menggunakan angka. Padahal rezeki itu masya Allah, satu, bisa beramal soleh itu rezeki. Dua, lingkungannya baik-baik. Tiga, istrinya taat kepada perintahnya. Anaknya membanggakan, itu rezeki semua. Kata Ibn Abbas ada 7 rezeki orang beriman itu. Ya. Salah satunya tadi keluarga yang qurrata ayun, anak istri jadi penurut dan lain sebagainya. Ya. Nah, terakhir wa anna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Ketahuilah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Rasul mengajari kepada Ibn Abbas jangan putus asa. Ya. Orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Anda doa nggak pernah dikabulkan, kata Nabi, besok doa itu ngumpul jadi satu, jadi pemberat amal soleh kita. Mungkin sholatnya nggak khusyuk, ya, sedekahnya jarang-jarang, tapi sering doa Pak ini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi orang hasanah hidupnya itu ya, susah aja itu. Itu doa-doa yang nggak terkabulkan itu besok ngumpul jadi satu, jadi pemberat. Begitu Nabi ngasih tahu hadis ini kepada Abu Hurairah langsung nanya sama Nabi, idan nuksir ya Rasulullah, kalau begitu kita harus banyak berdoa ya Rasulullah. Iya, perbanyaklah berdoa, tidak ada yang sia-sia. Nggak dikabulkan itu besok jadi ngumpul jadi amal soleh kita. Barangkali sholatnya tidak seberat doa yang tidak terkabulkan barangkali. Itulah ya orang beriman, semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu, karena hampir masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Ini dipaksa selesai ya, belum selesai kalau menuruti syarahnya panjang sekali ya. Ini karena waktu yang membatasi kita cukupkan sampai di sini. Memang begitu para ulama. Imam Syafi'i itu pernah Pak nggak tidur satu malam hanya bahas hadis pendek sekali. Ya Aba Numair, madza fa'ala Nughir. Itu Nabi ngelus-ngelus kepalanya anak kecil, dia punya burungnya mati, nangis geru-geru Pak. Nabi datang ngomong begitu, iya Abi Numair, madza fa'ala Nughir. Kok nangisnya sampai begitu, burung itu bisa apa sih hebatnya begitu. Jenengan suruh ngambil faedah, apa hikmahnya hadis itu, bingung kan? Imam Syafi'i Pak, dari ba'da Isya sampai subuh nggak tidur, ratusan faedah dari satu hadis yang remeh-temeh itu menurut sebagian orang barangkali. Itu karena cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya.
Apalagi hadis yang model panjang begini, malah bisa tebal begini Imam Syafi'i kalau mencari faedahnya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.